Perkenalkan, nama saya Hasna Laila dengan NIM 119 akan membahas tentang successful aging dan gaya hidup lansia. Pembahasan yang akan saya bawakan yang pertama yaitu successful aging, yang kedua konsep successful aging, dan yang ketiga gaya hidup lansia. Successful aging menurut Swadirman pada tahun 2011 adalah suatu kondisi di mana seorang lansia tidak hanya berumur panjang, tetapi juga umur panjang dalam kondisi yang sehat, sehingga memungkinkan untuk melakukan kegiatan secara mandiri, tetap berguna dan memberikan manfaat bagi keluarga dan kehidupan sosial. Kemudian pada 2004, menurut Papalia, mengatakan bahwa lanjut usia yang sukses atau successful aging cenderung memiliki dukungan sosial baik emosional maupun material yang dapat membantu kesehatan mental, dan sepanjang mereka merasa aktif dan produktif, maka mereka tidak akan merasa sebagai orang yang sudah tua. Selanjutnya, konsep successful aging. Konsep ini diperkenalkan pada tahun 1986, kemudian didefinisikan oleh Round dan Kahn pada tahun 1987 bahwa successful aging ini sebagai individu yang sudah lanjut usia yang tercegah dari berbagai penyakit, mampu untuk memelihara fungsi fisik dan kognitif yang tinggi, serta mempunyai keterikatan positif dengan kehidupannya. Agar lansia tetap produktif di masa tuanya, Rao dan Kahn menyatakan terdapat 3 komponen dari successful aging. Yang pertama, meminimalisir munculnya berbagai penyakit dan akibat yang berhubungan dengan penyakit tersebut. Yang kedua, mengelola secara baik fungsi-fungsi fisik maupun psikis. Dan yang ketiga, keterlibatan aktif dan dengan kehidupan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi umur panjang seseorang menurut Swadirman pada tahun 2011. Yang pertama ada faktor mobilitas fisik. Orang yang aktif cenderung berumur panjang. Yang kedua ada pendidikan. Orang yang pendidikannya lebih tinggi cenderung lebih panjang umurnya daripada yang pendidikannya lebih rendah. Yang ketiga ada pekerjaan. Para profesional atau orang dengan pekerjaan yang hanya membutuhkan aktivitas fisik relatif kecil cenderung berumur panjang. Yang keempat ada aktivitas. Orang yang aktif bekerja lebih panjang umurnya daripada orang yang banyak menganggur atau pensiun. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi sukses di usia lanjut atau successful aging. Menurut Budiarti tahun 2010. Yang pertama ada faktor fisik dan kesehatan, yang kedua ada faktor aktivitas, yang ketiga ada faktor psikologis, yang keempat ada faktor sosial, dan yang kelima ada faktor religiusitas. Selanjutnya ada aspek successful aging. Yang pertama ada functional well, yaitu keadaan lanjut usia yang masih memiliki fungsi fisik yang baik, psikis yang baik, maupun kognitif yang baik, di mana ketiga fungsi tersebut masih tetap terjaga dan mampu bekerja dengan optimal. Yang kedua ada psychological well-being, yaitu kondisi individu yang ditandai dengan adanya perasaan bahagia, mempunyai kepuasan hidup, dan tidak ada gejala depresi. Nah, ini ada aspek-aspek dari psychological well-being, yaitu ada penerimaan diri, ada hubungan baik dengan orang lain, autonomi, kontrol diri pada lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi. Aspek yang ketiga ada selection, optimization, dan juga compensation. Yang pertama adalah seleksi atau selection, yaitu memilih cara hidup yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada optimasi atau optimization, mencapai tujuan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Yang ketiga ada compensation atau kompensasi, yaitu menggantikan kemampuan yang telah menurun dengan cara yang lain. Selanjutnya aspek keempat yaitu primary dan secondary control. Primary control pada lansia ini berarti keinginan untuk tetap mempertahankan motivasi untuk mengendalikan lingkungan. Nah, untuk secondary control ini sebaliknya, yaitu merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengatur keadaan mental, emosi, dan motivasi dalam menghadapi perubahan yang terjadi pada masa lansia. Nah, yang terakhir ada gaya hidup lansia. Lansia yang sehat adalah lansia yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik mereka dan lingkungan sosialnya. Berikut gaya hidup sehat bagi lansia menurut Hanata pada tahun 2010. Ada 6. Yang pertama ada konsumsi makanan sehat. Lansia disarankan untuk mengonsumsi makanan rendah lemak, ikan, buah, dan sayur.
Tidak lupa juga untuk memperbanyak konsumsi air putih dan mengurangi konsumsi gula. Yang kedua, ada melakukan aktivitas fisik. Meskipun kesehatan mulai menurun, lansia masih bisa melakukan aktivitas fisik seperti jalan kaki, terus ada bersih-bersih rumah dan juga olahraga kecil. Kemudian yang ketiga, ada istirahat yang cukup. Lansia membutuhkan waktu 6-7 jam tidur per hari. Yang keempat, ada mengelola stres. Bisa dilakukan dengan cara berbagi cerita atau curhat dengan teman sebayanya, melakukan relaksasi, atau mengikuti kegiatan kelompok dan berpikiran positif. Yang kelima, ada menjaga kesehatan kognitif, seperti dengan menulis buku harian atau mungkin melakukan puzzle, bermain puzzle. Kemudian yang terakhir, ada melakukan pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin ini bisa dilakukan 2 atau 3 tahun sekali. Namun ketika sudah memasuki usia 60 tahun ke atas atau sudah memasuki lansia, ini sebaiknya pemeriksaan kesehatan ini bisa dilakukan dalam 2 kali setahun. Sekian pemaparan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.